3000尺，你自己找死！不对，罗师兄，这就是青龙令吗？放心，现在物归原主了。这灵药确实不错，给你呢。早就想了解了，你说便是。为了我姐，大比关乎的是我姐后半生的幸福。我承认，你的确有些事。把它吸收。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Tonghua Cui Shi Chan Hun atau Fearless Battle Spirit babak Chinan nih. Nah, di part 21 hari ini kita semua bakal melihat Chinan tuh kerja sama Xiao Leng, adiknya senior Qin Sui, untuk memenangkan kompetisi Wanxian. Tapi yang pasti mereka mesti melawan peringkat-peringkat teratas yang paling kuat guys. Penasaran kan gimana caranya? Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat Xiao Leng itu menghampiri si Chinan, menjelaskan Chinan itu bisa menemukan token Qinlong yang lain dengan cara mengalahkan ke-10 murid jenius serta mengambil kertas mereka. Gak cuman itu, dia meminta bantuan Chinan agar membalaskan dendamnya guys. Jadi ceritanya sebelumnya dia udah diserang oleh para murid jenius peringkat 8, yaitu Wang Meng. Nah, dia bisa kalah karena si Wang Meng memiliki anak buah yang merepotkan. Chinan pun setuju mereka mencari Wang Meng. Setelah ketemu, Wang Meng kelihatan senang guys karena Chinan datang ke dia sendiri, gak perlu dia cari-cari. Tapi di satu sisi Chinan tidak mengikuti rencananya si Xiao Leng dan malah mengurus anak buahnya Wang Meng. Ya, kita lihat saja pertarungannya. So, maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Dia merasa Chinan yang cukup sombong. Wang Meng memadatkan kekuatan, langsung menyerang dengan teknik pedang dingin 3000 kaki. Secara refleks, Chinan menggunakan pedangnya menahan serangan tersebut. Xiao Leng memperingatkan agar Chinan berhati-hati karena teknik pedang dingin milik si Wang Meng itu bisa mematahkan semua senjata dengan mudah. Benar aja perkataannya guys. Gak lama dari itu, tuar, pedang milik Chinan itu patah dan mereka pun saling bertarung. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba tubuhnya Wang Meng terluka parah dan pedangnya pun ikutan patah. Ternyata Chinan sengaja menggunakan pedangnya sebagai umpan. Nah, ketika pedangnya patah tadi, dia itu langsung menyerang Wang Meng dengan merubah tangannya menjadi sangat tajam seperti tombak. Wang Meng terluka cukup parah dan tidak menyangka Chinan bisa menggabungkan manusia dan pedang menjadi satu. Dalam artian manusia menjadi pedang gitu guys. Menyaksikan itu, para anak buahnya sebelumnya terhempas mulai takut. Berbeda sama Chinan, dirinya sama sekali tidak terluka, berjalan perlahan mendekati. Tentu membuat Wang Meng langsung ketar-ketir. Sampai-sampai dia mengancam akan berbuat kejam jika Chinan masih saja mendekat. Tapi sayang, Chinan tidak memperdulikan hal itu, terus mendekatinya. Namun apa yang terjadi? Ketika Chinan sudah sampai ke hadapannya, Wang Meng bersujud meminta maaf. Dia memberikan semua tas beserta isi-isi yang dia miliki. Jelas membuat Xiao Leng terkejut dong. Bisa-bisanya Wang Meng dikalahkan dalam waktu singkat. Mudah sekali malah. Masalah sudah selesai. Chinan mengecek isi dari dalam tas yang diberikan oleh Wang Meng. Di dalamnya ada token Qinlong dan ada sebuah peta yang bertuliskan bunga teratai. Xiao Leng menduga kemungkinan itu adalah peta menuju ke bunga teratai hijau berkelopak 3. Dia juga menjelaskan teratai itu sama seperti obat mujarab. Gak cuma meningkatkan tingkat kultivasi dengan cepat,
tetapi itu juga bisa memperkuat tubuh dan diperkirakan teratai itu setara dengan 500 pil Xiantian. 这就是青龙令吗？ Alhasil Qinan ingin pergi ke sana dan memberikan token Qinlong kepada Xiaoleng. Soalnya kan memang awalnya token ini milik dia guys, yang sudah diambil oleh si Wang Meng. Tapi Xiaoleng orangnya gengsian nih. Dia menolak hal tersebut, menegaskan dirinya bisa mencari token Qinlong itu seorang diri. Qinan pun memberikannya secara paksa dan segera pergi dari sana. Dia berkata sebenarnya dia membantu karena kakaknya adalah senior Qin Sui. Dan senior Qin Sui pernah memberikannya sejumlah uang yang cukup banyak. 现在物归原主了。这灵药确实不错，给你呢。 Dari situlah Xiaoleng langsung mengejarnya guys. Mengakui kalau memang Qinan memiliki kekuatan yang sungguh hebat. Apalagi dia juga pasti bisa memenangkan kompetisi Wanxiang demi sang kakak. Selain itu, dia berniat membongkar taruhan apa yang dijalankan oleh kakaknya ini. Kebetulan karena Qinan cukup penasaran, dia pun meminta Xiaoleng untuk mengatakannya. Yang ternyata waktu itu, Tuan Ouyang pernah mengatakan, dia adalah anak dari pemimpin sekte guys. Jadi dia memaksa ingin menikahi kakaknya waktu itu. Karena gak ada pilihan, kakaknya Qin Sui mengajaknya bertaruh dalam kompetisi Wanxiang ini. Jadi bagi yang kalah akan mengikuti perintah yang menang. Nah makanya Tuan Ouyang mengandalkan beberapa murid jenius dalam memenangkan kompetisi ini. Tapi si kakak Qin Sui cuma mengandalkan satu murid, yaitu adiknya sendiri demi memenangkan kompetisi ini guys. Tentu itu bukan hal yang mudah ya kan? 早就想了解了，你说便是。为了我姐，大比关乎的是我姐后半生的幸福。我承认，你的确有些实力。我姐只能把希望寄托在。 Dari situlah Cina mengerti kenapa senior Qin Sui tidak ingin mengasih tahu atau membeberkan taruhan dia guys. Soalnya dia menduga pasti ketika si Qinan mengetahui hal ini, maka dia akan rela membantu senior Qin Sui tanpa dibayar sepeser pun. Jadi itu membuat senior Qin Sui nggak enakan guys. Nah si Xiaoleng juga yakin sekarang kan mereka udah kerja sama nih, otomatis minimal bisa mencapai ke peringkat 3 dengan mudah. Cina setuju akan hal itu, soalnya senior Qin Sui sudah sangat baik kepada dia. 此事我义不容辞。通缉前三，帮我姐赢得。如今你我二人联手。 Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke sebuah goa. Karena tidak ingin membuang waktu, Cina berkultivasi meningkatkan kekuatan. Karena hal itu juga, jiwa dewa pedang miliknya sekarang meningkat menjadi kelas 9. Tapi gak lama dari itu, muncullah aura naga yang super kuat. Segera Cina coba menyerapnya karena itu adalah tanda-tanda penerobosan. Dengan konsentrasi penuh, tidak ingin melewatkan kesempatan, gak lama dari itu, akhirnya Cina keluar dari sana. Xiaoleng yang sedang menunggu pun terkejut. Ternyata Cina berhasil menerobos sampai ke ranah Bati Tempering tingkat 7. Padahal kemarin-kemarin masih tingkat 5 guys. Cina berterima kasih kepada Xiaoleng karena sudah menjaga di luar gua ketika dia sibuk berkultivasi. Setelah itu, mereka berangkat menuju ke bunga teratai hijau berkelopak 3. Pada akhirnya mereka sampai ke sebuah tempat yang diselimuti oleh kabut penghalang darah. Dijelaskan juga, tempat ini tempatnya sangat unik, terutama di Pulau Wanxiang ini. Tapi kabut ini sungguh beracun. Konon katanya, seseorang di ranah Bati Tempering tingkat 9 gak bakal bisa menerobos kabut ini. Tapi bakal muncul waktunya kabut ini itu bisa tiba-tiba menghilang dan membuka jalan untuk masuk.
Nah, dengan begitu banyak sekali murid yang menjaga bersiap pengen masuk ke dalam, guys. Cinan menduga minimal para murid ini mengincar bunga teratai hijau kelopak 3 nih. 我听吴姐提起过，竟是血障物。Gak lama dari itu muncullah seorang murid wanita yang diketahui juga bernama Chu Yu. Rananya sudah berada di body tempering tingkat 8. Dia merupakan peringkat kelima dari 10 murid jenius. Chu Yu ini mengetahui jelas Cinan dan Xiaoleng sedang bersembunyi menunggu di dekat sana. Karena udah ketahuan mau gak mau memunculkan diri dong. Tentu para murid menjadi bersemangat ketika melihat ada sosok Cinan. Soalnya kan mereka itu bakal diberikan hadiah kalau semisal berhasil menangkap dia, guys. Tapi di satu sisi mereka tidak berani mengambil tindakan. Karena di sebelahnya ada si Xiaoleng, peringkat 10 murid jenius. Chu Yu memuji si Cinan sudah menerobos kerana body tempering tingkat 7. Cuma dalam waktu beberapa hari. Nah, fakta menariknya, Chu Yu ini diutus oleh kakak senior Gong Yang untuk menjaganya kalau semisal bertemu. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba muncullah seseorang dari balik pohon. Wah, siapa itu, guys? Musuh baru kah? 这么多人，那劳烦师姐叮嘱过我，要对你有所关照。秦师弟不必见外，公羊是误打误撞而已。 Orang misterius tersebut pun memunculkan dirinya dan tertawa keras, tidak menyangka ternyata tidak cuma ada teratai emas yang berkelopak 3, tapi juga ada Cinan di sini. Yang ternyata orang misterius tersebut bernama Yin Sha. Dia adalah peringkat 4 dari ke-10 jenius. Yin Sha menegaskan akan mengampuni Cinan kalau dia berlutut dan memohon ampun. Tapi dia mengancam, guys, jika tidak maka dia akan membantai Cinan secara langsung. Mendengar ancaman itu tidak membuat Cinan takut. Dia malah tidak menyangka ternyata Yin Shan termasuk anak buahnya Zhi Xiao yang cuma seorang pecundang dan pemimpin para murid baru. Kayak senioritas gitu, guys. Membuat Yin Sha emosi mendengarnya, merasa direndahkan. Dia langsung mengumpulkan kekuatan melancarkan serangan. Dengan sigap Chu Yu menahan serangan itu dan menyerang demi dia. Tapi Yin Sha tidak mau, guys. Dia mengancam bakal membantai Chu Yu juga semisal dia tidak minggir. Tapi Chu Yu tidak takut akan hal tersebut karena dia sudah ditugaskan oleh senior Gong Yan untuk melindungi Cinan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Cinan malah maju mendekati Yin Sha. Dia mengatakan kepada senior Chu Yu kalau dirinya gak bisa menghadapi Yin Sha, maka dia sendiri gak bakal bisa mengalahkan Zhi Xiao nanti. Jadi Cinan harus mengalahkan Yin Sha dulu nih. Tentu membuat Yin Sha semakin murka, guys. Dianggap sebagai alat tes, dia murka langsung maju melesat menyerang Cinan. Pertempuran pun terjadi di antara mereka. Tapi kelihatan Cinan dengan mudah menghindari semua serangannya Yin Sha nih. Gak cuma itu, Cinan berlari ke dalam hutan untuk memancing si Yin Sha ikut dengannya. Melihat hal itu, senior Chu dan Xiaoleng ikutan masuk, guys, menyusul. Di satu sisi, senior Chu merasa lebih tenang karena kecepatan Cinan tidak lebih rendah daripada Yin Sha. Sementara Yin Sha terus mengejar Cinan, langsung mengeluarkan rantai-rantainya untuk menangkapnya. Dengan kecepatan Cinan yang sekarang, dia dengan mudah menghindari semua rantai tersebut. Apalagi dia juga mengambil jalan memutar, mengarahkan rantai itu ke arah Yin Sha sendiri. Tapi cara itu masih kurang berhasil. Yin Sha bisa menghindarinya. Dia juga sangat yakin selama ini Cinan telah menyembunyikan kekuatannya, guys. Gak lama dari itu, senior Chu dan Xiaoleng pun sampai ke tempat pertarungan mereka. Karena merasa terkepung,
Yinsha memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dan segera kabur dari sana. Senior Qi sempat tidak menyangka ternyata Qinan bisa menandingi kekuatan dari si Yinsha yang terkenal sangat kuat. Peringkat 4 nih guys, tentu kuat dong. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Qinan menyuruh mereka segera kembali ke danau dan menunggu dia. Sementara dia akan mengejar si Yinsha untuk mengetahui lebih detail soal kekuatannya. Jadi pengen ngetes kekuatan gitu guys. Yang dimana itu membuat Senior Qi semakin khawatir dong. Akan tetapi Xiaolong tenangkan dia karena dia yakin Qinan bisa melindungi dirinya sendiri. Di sisi lain, tepatnya di dalam hutan, Yinsha kesal bukan main. Sampai-sampai dia merobohkan satu pohon besar yang ada di sana. Dia tentu kesal tidak terima karena semua tekniknya itu bisa dihindari oleh Qinan tadi. Serasa direndahkan guys. Gak lama dari itu Qinan pun muncul di belakangnya. Jelas membuat Yinsha terkejut. Berani-beraninya Qinan mengejar dia seorang diri pula. Qinan mengatakan dia saja sudah cukup untuk menghadapinya. 南应该能够自保。这家伙，他的实力已经被我摸清。 Membuat Yinsha tertawa keras. Langsung mengumpulkan kekuatan dan langsung menunjukkan kekuatannya, yaitu senjata spiritual sabit tingkat 8. Serangan pun dilancarkan. Qinan melancarkan roh dewa perangnya untuk bertahan dari serangan tersebut sehingga tuar. Terjadilah ledakan besar. Sabit itu berhasil ditahan dan malah diambil oleh roh dewa perangnya Qinan yang berada di tingkat 9. Jelas menyaksikan kekuatan itu membuat Yinsha auto ketar-ketir. Dia langsung kabur dari sana guys. Tapi Qinan tidak membiarkan hal itu terjadi, langsung melancarkan serangan susulan. Di sisi lain, tepatnya di danau, orang-orang di sana mulai penasaran apa yang terjadi di antara mereka. Soalnya ini sudah sangat lama, tetapi mereka tidak kunjung keluar. Tapi orang-orang juga ada menduga pastinya Yinsha lah yang memenangkan pertarungan tersebut karena dia terkenal sangat kuat. Tentu mendengar itu membuat Senior Qi semakin khawatir dong. Karena kalau semisal terjadi sesuatu kepada Qinan, pasti Senior Kong yang bakal marah dan dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Namun gak lama dari itu terdengar ada seseorang yang keluar dari dalam hutan. Yang ternyata itu adalah Qinan sambil membawa tubuhnya Yinsha yang udah dia kalahkan. Itu membuat semua orang di sana terkejut tidak percaya. 秦南捡回一条命，居然都过去1炷香的时间了。 Gak cuma itu, Qinan juga mengancam orang-orang yang ada di sana dan menyuruh mereka semua pergi dari sini. Alhasil, karena Yinsha sudah dikalahkan oleh dia, para murid pun bergegas pergi dari sana. Setelah itu, Xiaolong yang masih bingung, dia penasaran gimana caranya Qinan mengalahkan Yinsha coba yang terkenal sangat kuat. Tapi Qinan gak mau kasih tahu guys. Dia cuma beralasan sedang sangat capek. Singkat cerita, setelah menunggu cukup lama, akhirnya bunga teratai emas berkelopak 3 pun muncul di sebuah pulau yang ada di tengah danau. Senior Qi memberikan pendapat untuk mengambilnya secepat mungkin. Tapi Qinan mengambil sebuah batu dan dia lemparkan ke danau itu untuk mengetes guys. Ada apa kira-kira? 我们还是速速取走3瓣金莲。那应该就是3瓣金莲了。 Melihat danau begitu tenang, Xiaolong merasa tidak ada masalah. Jadi nggak ada bahaya harusnya ya kan? Tapi nggak lama dari itu, tiba-tiba gempa besar pun terjadi. Qinan pun melesat maju mengambil bunga teratai emas. Dia menyarankan agar segera mencari tempat persembunyian untuk menyempurnakan bunga ini. Alhasil mereka pun segera kabur dari sana.
Yang ternyata guys, pulau yang berada di tengah-tengah danau itu adalah tubuh seekor buaya yang sungguh besar. Wadidaw. Yang berarti gempa tadi berasal dari gerakan si buaya itu. Dia membuat gempa karena terbangun guys. Tapi di atas punggung buaya itu juga terdapat seorang tetua misterius yang sudah memperhatikan Chinan beserta teman-temannya. Nah, pertanyaannya guys, kira-kira siapakah tetua misterius itu ya? Apakah dia adalah salah satu musuhnya Chinan? Ataukah dia malah penjaga bunga dari teratai emas itu? Tapi kalau sudah dimunculkan seperti ini, berarti cepat atau lambat mereka bakal dipertemukan kembali. Apakah di part selanjutnya bakal dipertemukan? Chinan pun kabur ke dalam sebuah goa mencoba menyempurnakan teratai hijau. Dia memang jelas merasakan teratai hijau itu penuh akan energi spiritual yang sungguh kaya. Gak cuma sampai situ, seni bela dirinya juga ikut meningkat. Tentu dia senang karena bisa menemukan harta langka seperti ini. Di sisi lain, tepatnya di luar gua, tempatnya Senior Cui dan Xiaoleng. Senior Cui bingung. Udah setengah jam si Chinan tidak kunjung keluar. Xiaoleng juga bingung, ini kenapa sangat lama ya? Namun apa yang terjadi, tiba-tiba dari dalam gua terpancar kekuatan yang begitu besar. Xiaoleng terkejut bukan main, apalagi akibat dari pancaran kekuatan yang sangat kuat itu sampai membuat sebuah pohon besar yang ada di sana auto tumbang guys. Jelas itu membuat mereka bingung. Gak lama dari itu, Chinan pun keluar dari dalam gua. Dia meminta maaf sudah berlatih dalam waktu yang terlalu lama. Senior Cui tidak mempermasalahkan hal itu, tapi dia penasaran apakah Chinan sudah menerobos ke tingkat selanjutnya. Tapi sayang Chinan belum bisa menerobos. Namun setidaknya dia sudah mencapai ke puncak ranah. Jelas mendengar itu membuat Xiaoleng terkejut bukan main. Soalnya baru aja sebelumnya Chinan itu berhasil meningkatkan kekuatannya. Dia menganggap Chinan ini memiliki tubuh spesial nih. Mereka pun melanjutkan perjalanan guys. Senior Cui cukup kagum dan mulai mengerti kenapa Senior Kong Yang itu tertarik sama dia. Chinan juga berpikir kalau dia harus mencari token Linglong. Soalnya dia sekarang baru memiliki 3 token. Senior Cui mengatakan sebenarnya Chinan memiliki 5 guys, yaitu milik dia dan juga milik Xiaoleng. Berarti nambah 2 kan? Tetapi itu masih terus sedikit buat Chinan sendiri. Soalnya kan kita tahu total seluruh token di pulau ini itu ada 20. Jadi dia takut Zhu Xiao akan mendapatkan lebih banyak token. Apalagi dia harus menemukan 10 peta dari 10 murid jenius. Xiaoleng menduga kemungkinan mereka bakalan sangat sulit untuk bertemu dengan kelima murid jenius sisanya. Soalnya pulau Wanxiang ini terlalu luas. 这还需要多争取青龙令和鱼。我也祝你在这次大比中，公羊是。 那也是万中无一了。 Gak lama dari itu, tiba-tiba dari belakang muncul seorang tetua yang menghentikan mereka. Ternyata itu adalah sang tetua yang ada di Pulau Buaya kemarin guys. Nah, tetua ini mencari orang yang bernama Chinan. Melihat ada seorang tetua di belakangnya, Chinan terkejut. Dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaannya yang berarti tetua ini sangatlah kuat. Tapi Chinan tidak ragu mengaku kalau dialah orang yang bernama Chinan. Sang tetua menyuruh Chinan agar ikut dengannya, sementara teman-temannya menunggu di sini. Tapi Chinan menolak guys, soalnya mereka kan belum kenal satu sama lain. Tetua itu langsung kesal, memancarkan kekuatan yang begitu dahsyat. Dia juga berkata kalau Chinan tidak bisa menolaknya,
walaupun memiliki beberapa kemampuan. Gak ada pilihan daripada meninggoy, Qinan ikut dengan tetua tersebut. Gak cuma itu, si tetua juga memberikan masing-masing satu buku kuno kepada senior Qi dan juga Xiaolong, dengan tujuan supaya mereka gak bosan nih. Baik juga dia ya. Dan pada akhirnya mereka pun pergi dari sana. Senior Qi terkejut guys. Soalnya ketika dia membuka dan melihat isi dari buku kuno itu, ini adalah buku yang super langka dan sangat berharga. Xiaolong juga sama. Tapi dia berharap semoga Qinan baik-baik saja ya. Singkat cerita, akhirnya Qinan dan sang tetua pun sampai ke tempat yang lumayan jauh dari teman-temannya. Tetua itu menegaskan kepada Qinan agar mengikuti semua perintahnya. Dan nanti, kalau semisal hasilnya memuaskan, maka tetua tersebut juga akan memberikan dia sebuah hadiah khusus. Qinan memberikan hormat, dia akan melakukan perintahnya. Yang pertama, si tetua bertanya soal martial spirit milik Qinan, yaitu roh dewa perang yang sebelumnya berada di tingkat 8. Tapi kok dalam waktu singkat bisa tiba-tiba meningkat sampai ke tingkat 9. Tentu mendengar itu, Qinan menduga inilah alasan kenapa sang tetua mengikuti dirinya. Karena semakin penasaran, si tetua pun mengeluarkan sebuah batu yang sungguh besar. Batu ini bernama Batu Bulan Purnama Laut Ungu. Tapi sebelum menyentuh batu ini ada syaratnya guys. Jadi dia harus pernah menyentuh yang namanya Batu Bulan Laut Biru terlebih dahulu. Nah, karena waktu itu Qinan sudah mendapatkan persetujuan dari Batu Bulan Laut Biru yang ada di istana bela dirinya kemarin, jadi sekarang dia bisa menyentuh Batu Laut Ungu ini guys. Sang tetua berjanji akan memberikan dia harta langka kalau semisal Qinan bisa memicu Batu Purnama Laut Ungu ini. Tentu Qinan terkejut sekaligus tergiur karena ini tawarannya sungguh luar biasa. Supaya lebih meyakinkan, sang tetua menegaskan kalau semisal Qinan bisa mencapai ke warna yang paling tinggi, maka dia bakal diberikan tambahan harta yang lebih langka. Bahkan dia bakal mengajari dia teknik rahasia yang unik. Wah, Qinan semakin tertarik dong, tetapi dia khawatir akan kejadian yang seperti sebelumnya, yaitu dia pernah menghancurkan batu tersebut seperti yang dihancurkan di istana bela diri. Tapi ya sudahlah, mari kita coba dulu. Segera Qinan menyentuh Batu Purnama Laut Ungu itu dan melancarkan kekuatannya. Gak lama dari itu, sang batu mengeluarkan warna dasar. Si tetua pun berbalik dan berniat memberikan harta langka saja, karena dia kira kekuatan Qinan cuma segini doang. Tapi apa yang terjadi? Gak lama dari itu, Qinan kembali mengeluarkan kekuatannya yang lebih dahsyat. Alhasil, batu itu memancarkan warna ungu dan terbang ke atas langit, sampai-sampai membuat langit di sekitar sana itu berubah menjadi warna ungu. Jelas si tetua terkejut bukan main. Tidak menyangka Qinan berhasil mencapai ke warna tertinggi. Berbeda sama Qinan, dia malah ketakutan guys. Nanti batu itu hancur pula ya kan? Hehehe. Dan benar aja, tiba-tiba batu itu hancur meledak di atas langit. Wadidaw. Seharusnya itu menandakan kalau kekuatan Qinan tidak terukur oleh batu ini ya guys. Tapi tetua ini siapa ya? Kenapa dia bisa tiba-tiba datang dan bisa tahu waktu itu si Qinan sudah pernah memicu Batu Bulan Samudra Biru di istana bela dirinya? Apa jangan dia berasal dari sektenya juga lagi?
超越了4种光芒的。 Melihat batu bulan laut ungu yang hancur berkeping-keping seperti itu tentu membuat sang tetua terkejut. Cina meminta maaf karena tidak sengaja menghancurkan batu itu. Tapi di satu sisi sang kakek senang guys. Dengan hancurnya batu bulan laut ungu, berarti kekuatan roh dewa perang itu jauh lebih kuat. Dari situlah si tetua semakin percaya kekuatan seni bela diri milik Cinan itu sangat bagus. Sesuai janjinya, dia bakal mengajari Cinan sebuah teknik rahasia yang unik. Dia pun memberikan Cinan sebuah buku kuno dan mengatakan kalau teknik ini sangatlah kuat untuk Cinan gunakan nanti. Tetua tersebut pun menunjukkan teknik rahasia yang unik itu. Supaya Cinan jauh lebih mudah memahaminya, dia memadatkan kekuatannya, memunculkan 5 pedang emas, melesatkan ke atas langit, dan tidak lama dari itu langit pun berubah dan bergemuruh. Sehingga dari situlah muncul pedang besar yang turun dari langit menghantam sebuah gunung yang ada di sana. Alhasil dengan pedang besar itu, satu gunung pun berhasil dihancurkan dengan mudah. Wah, sakti sekali guys tekniknya. Dengan sekali serang aja, sebuah gunung auto hancur lebur. Tidak lupa sang tetua juga menjelaskan, teknik ini merupakan serangan besar dari atas langit. 这绝世秘术啊！ Setelah itu, Cinan yang tertarik pun memulai kultivasi dalam mempelajari teknik ini. Dalam sekejap, dia berhasil memahami sebuah teknik rahasia guys. Langsung bisa memunculkan 1 pedang emas. Setelah itu, Cinan pun mengucapkan terima kasih dan memanggil sang tetua sebagai Tetua Tang. Sekarang kita panggil Pak Tua Tang aja ya guys. Karena sudah selesai, Tetua Tang pun pergi dari sana dan menyuruh Cinan untuk kembali ke teman-temannya. Dalam sekejap mata, Tetua Tang menghilang dari hadapannya, membuat Cinan bingung guys. Tapi sebenarnya Tetua Tang masih berada di sekitar sana dan terus memperhatikan Cinan. Dia sebenarnya terlihat sangat senang guys, karena dia sudah menghabiskan 300 tahun untuk mencari orang yang tepat, dan Cinanlah orang yang dia maksud. Dirinya tertawa keras senang bukan main. Dan sekarang kita tahu nama lengkapnya adalah Tetua Tang Qingshan, merupakan mantan kepala sekte Xuanling. Wow, pantesan aja kuat sekali. 这就是入微之境。 Di sisi lain, tepatnya di dalam hutan, Qi kelihatan bosan dan penasaran kenapa Cinan masih belum kunjung kembali ya. Namun gak lama dari itu, tiba-tiba Cinan pun muncul dari dalam hutan. Xiaolan menghampiri dia penasaran dari mana aja nih bocah ya kan, dan siapakah tetua itu. Cinan memprediksi kemungkinan tetua tadi merupakan salah satu tetua dari sekte Xuanlingnya. Tapi Qi nggak peduli guys, karena yang terpenting sekarang Cinan itu baik-baik saja, tidak diapa-apain. Gak lupa dia juga memberikan sebuah surat kepada Cinan, menyuruh untuk membacakan isinya. Dan di dalam surat itu ada sebuah informasi, yaitu dengan mengumpulkan 10 peta, maka akan memperoleh token Linglong. Di sana juga dituliskan Lin Zhexiao menyuruh semua murid untuk menjadi anak buahnya dan berkumpul di Gunung Salju. Jelas dengan tujuan untuk merebut token lainnya guys. Yang ternyata token ini didapatkan dari seekor burung tadi malam. Cina bingung kan, harusnya token yang terbanyak itu pasti dipegang sama Qi Xiao. Tapi kenapa dia masih harus merebut token-token lain dan berkumpul di Gunung Salju ya kan? 中央裂谷河图及其石块于图方。你先看一下这封信。 Xiaolan menduga kemungkinan Qi Xiao tidak benar-benar menganggap Cinan ini serius. Berbeda dengan Cinan, dia berpikir
Kalau memang seperti itu, ngapain Zhe menyuruh semua murid untuk memburu dia ya kan, kalau semisal nggak peduli, bahkan bersikap sangat hati-hati. Dia terus berpikir keras, menduga setelah dia mengumpulkan 10 peta, kemungkinan tidak cuma mendapatkan token linglong guys. Jadi pasti ada sesuatu yang lainnya yang membuat si Zhe Xiao ini tergoda sampai-sampai ingin mendapatkannya. Bisa jadi dari situlah Qu dan Xiaolong berjanji akan tetap berada di sisinya Qinan dan membantu dia. Namun dia penasaran apakah Qinan pengen pergi ke Gurun Salju ataukah tidak. Tentu saja dong, dengan percaya diri Qinan mengiyakan hal tersebut. 还有令他动心的奖励。可见他虽然狂妄，但林子霄号召所有新弟子，他这是盲目自信。 Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke Gurun Salju. Dia melihat jelas Zhe Xiao yang sedang mengadakan pertemuan dengan para murid-murid yang sangat banyak. Hal yang paling tidak terduga adalah ada 2 murid kuat yang bekerja sama dengan Zhe Xiao. Nah, Xiaolong menjelaskan, kedua murid itu adalah Xiao Yunhe, berada di ranah badi tamparin tingkat 9, dan ada Tuan Muyang yang memiliki teknik pedang yang sungguh kuat. Tapi tanpa rasa takut, Qinan pun maju menghampiri mereka. Menyaksikan kedatangan Qinan, semua murid auto terkejut. Mereka tidak menyangka seorang Qinan berani sekali masuk ke kandang harimau. Apalagi tingkat kultivasinya yang masih rendah dan dianggap lemah. 那个就是萧云鹤，居然也投靠了林子霄。天南来了。 Xiaolong panas dong, menyuruh para murid untuk maju melawannya. Senior Qi juga melakukan hal yang sama. Dia mengancam para murid yang berani maju menyerang Qinan. Para murid malah ketakutan, tapi tidak dengan Zhe Xiao. Sambil membawa Yunhe dan Muyang, dia maju menghampiri Qinan. Tidak pernah menyangka Qinan bisa mengalahkan Yinsha sebelumnya, bahkan menerobos dengan cepat. Qinan membalas menyuruh Zhe Xiao untuk menebak siapakah orang yang akan dikalahkan selanjutnya. Yunhe pun maju, menganggap Qinan ini sungguh sombong ya guys. Sampai-sampai dia tidak segan-segan untuk menyuruh Qinan bertarung dengannya. Tapi Qinan tidak takut, menambahkan dia sebenarnya tidak ingin bertarung dengan orang yang lemah. 听说你最近实力大涨，楚日和萧王。 Zhe Xiao pun menahan Yunhe, menyuruhnya agar bersabar jangan emosi. Qinan menyuruh Zhe Xiao untuk menyerahkan peta yang ada di tangannya. Dari situlah Zhe Xiao tertawa keras. Sebenarnya dia yakin dirinya sudah memenangkan taruhan ini. Soalnya dia sudah memegang 12 token. Sementara si Qinan itu baru 5 token. Jadi dia menyuruh Qinan agar menyerah saja dan jangan berharap bisa keluar dari Gurun Salju ini. Wah, bakal terjadi pertarungan sengit nih guys. 另有3枚落在黄。哼，蹭蹭，快把鱼图拿过来。 Zhe Xiao mengancam Qinan berani menghancurkan potongan peta-peta miliknya, maka dia pastikan Qinan tidak akan selamat. Qinan tidak takut dan malah berani maju, membuat Zhe Xiao semakin senang. Dia merasa tertantang dan menduga dirinya akan mendapatkan keuntungan lain. Namun gak lama dari itu, tiba-tiba ada seseorang yang muncul sambil tertawa keras. Yang ternyata itu adalah si Huanglong. Huanglong menegaskan orang jahat nggak bakal mendapatkan keuntungan apapun. Kedatangan Huanglong yang secara tiba-tiba tentu membuat beberapa orang senang, tetapi ada banyak juga yang tidak senang guys. Contohnya si Zhe Xiao, dia merasa sangat tidak senang akan kehadiran Huanglong. Dia mengancam Huanglong jangan pernah ikut campur akan urusannya. Tapi Qinan merasa sedikit senang karena dia bisa bertemu kembali dengan temannya. Dia merasakan Huanglong ini baru-baru aja menerobos ke tingkat selanjutnya. Ancaman itu tidak membuat Huanglong mundur, karena dia melihat mereka berdua yang saling merebut potongan peta. Dia pun menyarankan untuk memberikan semua potongan peta itu kepada dia saja. Jadi dirinya berniat
untuk memanggil token-token lain dari gabungan potongan peta itu, baru nanti direbutkan sama-sama gitu guys. Buat yang nggak ngerti, semua token dikumpulkan, nah baru diperebutkan bersama-sama supaya lebih seru gitu loh guys. Cina memberikan potongan peta miliknya karena dia percaya kepada Huanglong. Sama halnya dengan Zhe Xiao, dia tertarik akan rencana seperti itu sampai memberikan semua potongan peta miliknya. Alhasil tanpa basa-basi, Huanglong mencoba menyatukan semua potongan itu membentuk satu potongan peta besar. Gak lama dari itu, beberapa token linglong juga keluar dari peta-peta itu, tentu membuat orang-orang terkejut. Namun apa yang terjadi, token-token linglong itu malah melesat ke sebuah tempat. Cina bergegas mengejarnya dan mengikuti token kemanapun pergi. Zhe Xiao juga melakukan hal yang sama, tidak rela jika semua token didapatkan oleh si Qinan. Singkat cerita, akhirnya Qinan sampai ke sebuah jalan tangga yang dikelilingi oleh hutan bambu. Tapi dia juga mulai penasaran karena dia merasakan ada sesuatu yang aneh di hutan bambu ini. Gak lama dari itu, Zhe Xiao, Huanglong dan yang lainnya pun juga sampai. Zhe Xiao tahu jelas, ini adalah hutan bambu kuno Luanxing. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba muncul orang misterius di hadapan mereka. Orang ini memuji Zhe Xiao yang memiliki banyak pengetahuan karena dia tahu soal hutan ini. Tapi Cina bingung guys akan pernyataan itu. Soalnya yang namanya hutan bambu Luanxing itu kan jelas ditulis di batu depan mereka. Jadi nggak perlu punya pengetahuan banyak buat mengetahui nama hutan ini. Hahaha. Orang misterius ini bernama Sui, merupakan salah satu murid dalam dari sekte Xuanling. Dia berada di sini untuk mengawasi ujian dari perintah para tetua. Itu membuat para murid lain bingung guys. Ujian macam apa lagi yang akan mereka lalui? Yang ternyata hutan bambu kuno ini memiliki sihir untuk membingungkan orang-orang. Sehingga dia bakal mengetes semua murid di sini untuk mencoba keteguhan hatinya dalam melewati anak tangga mencapai puncak. Dijelaskan juga setiap melewati 100 anak tangga, pasti mereka akan menemui patung ular. Nah, setiap ketemu patung ular, maka kekuatan sihir dari hutan bambu bakal bertambah 2 kali lipat. Apalagi total dari anak tangga ini ada 1000 dan ada 11 patung ular. Di sini juga ada yang namanya juara dalam ujian, yaitu juara 1, 2, dan 3. Tergantung siapa yang bisa meraih tempat paling tinggi. Juara 1 mendapatkan 10 token linglong, juara 2 6 token, juara 3 4 token. Tapi kalau ada seseorang yang bisa mencapai puncak, maka dia bakal mendapatkan semua token linglong. Total bisa 20 token guys. Cuma satu hal yang mesti mereka tahu, dalam sejarah tidak ada satupun orang yang pernah mencapai puncak. Dia memperingatkan para murid kalau mereka tidak bisa menahan sihir hutan bambu, maka kemungkinan mereka bisa jadi gila, bahkan tidak terkendali. Wah, berbahaya sekali sepertinya guys. Gak lama dari itu, tiba-tiba Huanglong pun maju. Dia berniat membuka jalan pertama untuk mengikuti ujian ini. Dia segera berlari, melewati tangga-tangga itu dan patung ular yang ada di sana. Jelas itu membuat semua orang mulai bingung, tapi sekaligus terkagum-kagum karena Huanglong tidak menggunakan kekuatannya sama sekali, tapi dalam sekejap sudah mencapai ke tingkat 200. Namun apa yang terjadi, tiba-tiba langkahnya terhenti seketika guys.
yang dimana itu sempat membuat orang-orang menjadi bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata di dalam dirinya dia melihat kalau dia sudah dijebak di sebuah tempat yang sungguh gelap. Bahkan dia merasakan dirinya jatuh ke dalam laut yang sungguh dalam. Gak cuman itu, Huang Long juga bertemu dengan sosok monster besar yang menangkap dia guys. Alhasil itu membuat dirinya terjatuh lemas dan langsung berteriak. Dengan tepat waktu, Sui langsung menyelamatkannya, membawa dia kembali ke barisan para murid. Wah, hampir aja dia jadi gila guys. Huang Long sempat gak menyangka dia melihat sesuatu yang semengerikan itu. Dengan pencapaiannya Huang Long, Sui memberikan dia hadiah 200 pil Xuantian. Ditambah dia orang pertama yang maju ya kan, sungguh berani. Mendapatkan 200 pil Xuantian, para murid pun auto tertarik. Mereka maju secara bersamaan. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba para murid yang maju itu berteriak keras. Karena mereka mulai oleng dan kehilangan arah guys. Sampai-sampai ada murid yang langsung pingsan karena tidak kuat menahan sihir patung ular. Ada juga yang mendapatkan penglihatan kalau dia dibantai lah. Ada juga yang melihat kalau dia sedang berada di tengah-tengah peperangan besar. Ini diibaratkan terkena ilusi gitu guys. Terkena ilusi yang membuat kita semua jadi takut. Tapi takutnya bukan sekedar takut, ini benar-benar menakutkan sampai membuat trauma. Bahaya nih ilusi hutan bambu ya kan? Tapi kira-kira apa yang membuat Qinan dan si Zhou takut ya guys? Ilusi apa yang akan mereka alami nanti? Ujian yang terus berlanjut, kali ini sudah banyak murid yang terus maju mencoba melewati tangga kuno di hutan bambu ini. Tapi semua murid itu tetap berada di level yang sama dan tidak bisa melewati level 200. Untungnya ketika mereka terhempas kembali dan hampir gila, Sui turun tangan, menggunakan kekuatan untuk menyembuhkan mereka. Di satu sisi mereka juga tidak menyangka dari sekian banyak murid yang sudah maju, itu nggak ada satupun yang memiliki hati seni bela diri yang kuat. Sehingga dia menasihati para murid yang belum maju agar mencoba menyusun rencana terlebih dahulu supaya mereka bisa melewati level yang lebih tinggi. Sampai-sampai sekarang dia harus menambahkan hadiahnya, yaitu akan memberikan jumlah pil Xuantian yang sama dengan tangga yang mereka raih. Jadi semisal mereka mencapai 200 tangga, maka otomatis orang tersebut akan mendapatkan 200 pil. Jelas itu membuat murid-murid di sana menjadi semakin bersemangat dan langsung maju untuk mencobanya. Ada juga beberapa murid jenius yang penasaran dan mencoba itu. Tapi hasilnya tetap sama saja guys. Mereka tetap tidak bisa menahan ilusi itu dan terhempas kembali. 皆奖赏100枚先天丹，走运成为强者，也难武道之心不够坚毅。 Singkat cerita, akhirnya beberapa murid-murid sudah menyelesaikan percobaan. Karena penasaran, Yunhe dan Muyang ikutan maju ingin mencoba. Yunhe menyuruh Qinan melihat pertunjukan dia guys dengan cermat. Karena dia percaya diri bisa menunjukkannya namanya arti dari kekuatan sang jenius. Tapi Qinan dengan sikap tidak pedulinya menganggap remeh dia guys. Jelas membuat dia semakin kesal. Langsung maju untuk membuktikannya. Dan benar aja pembuktian dia, dirinya bisa berjalan cepat melewati 100, 200, 300, bahkan 400 tangga. Tetapi ketika di langkah 400, dia terhenti dan udah gak kuat guys. Apalagi Muyang juga terhempas jatuh di tangga ke-450. Yunhe yang masih gak mau menyerah, tetap mencoba untuk melangkah lagi. Dan tiba-tiba dia merasakan ilusi yang sangat kuat, sampai-sampai merasakan kalau dirinya itu sedang dirantai dan tidak bisa bergerak.
Untungnya dia langsung sadar akan hal itu. Langsung menggunakan Martia Spiritnya, yaitu sosok Tunku tingkat 8 serta maju kembali. Pada akhirnya dia sampai di tangga 499 dan ingin melangkah yang ke-500. Tetapi sayang dia sudah tidak kuat dan terhempas jatuh. Tentu membuat orang-orang di sana terkejut guys. Tidak menyangka ada orang yang bisa menyentuh ke langkah 499 tangga. Senior Sui juga memuji dia, memberikan 400 pil Xiantian sebagai hadiah dari kompensasi. Yunhe menasihati Chuyun beserta Xiaoleng agar meninggalkan Qinan aja karena kesannya dia cuma beban nih. Tapi Xiaoleng tetap pada pendiriannya dan akan terus bersama Qinan. Gak lama dari itu terdengar juga ada seseorang murid yang tertawa keras, yang ternyata itu adalah Huang Long guys. Dia meledek Yunhe karena baru hanya sampai 499 tetapi sudah bersikap sombong. Zhe Xiao melindunginya dan menantang Huang Long untuk maju bersama beradu siapakah yang paling tinggi. Ternyata yang kemarin itu bukan Huang Long guys. Mukanya cuma hampir mirip. Sempat bikin Mimin bingung. Jelas mendengar itu Huang Long setuju. Senior Sui yang berada di sana menjadi semakin tertarik. Dia malah mendukung pertarungan ini dan akan memberikan 1000 pil Xiantian kepada sang pemenang. 双雄争锋，那就比比看。连500阶都没到。 Tentu semua orang langsung terkejut karena itu hadiah yang sungguh luar biasa. Tetapi beberapa murid di sana juga penasaran siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini. Soalnya keduanya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan bisa dibilang paling tinggi di antara murid lain. Tanpa berlama-lama, kedua orang itu langsung melesat maju menaiki tangga. Mereka tidak melompat ataupun melangkah, melainkan terbang dengan cepat sampai 400, 500, 600, bahkan 700 tangga dilewati dengan mudah guys. Nah, tapi ketika di langkah 850 tangga, barulah mereka mulai melambat. Karena masih tidak ingin menyerah, mereka juga langsung mengeluarkan Martia Spirit masing-masing untuk maju. Tapi sayang, ketika di tangga ke-899, Huang Long merasa tidak kuat dan dia pun terhempas jatuh. Berbeda sama Zhe Xiao, dia masih terus berusaha melangkah lebih jauh, bahkan mencapai ke tingkat 900. Menyaksikan itu, Huang Long pun sangat kesal guys, karena dia kalah di tangga aja nih. Singkat cerita, sore hari sudah tiba. Karena Zhe Xiao memenangkan pertarungan itu, akhirnya dia mendapatkan 1000 pil Xiantian yang sudah dijanjikan oleh Senior Sui. Terlihat di sini Zhe Xiao sangat senang karena pil-pil ini cukup untuk bisa membantu dia dalam meningkatkan kultivasi. Setelah itu, karena hari juga sudah larut, Senior Sui mengumumkan kalau Zhe Xiao merupakan pemenang tertinggi dalam ujian kali ini. Tentu itu membuat semua pendukungnya mulai bersorak dan bangga guys. Berbeda sama Qinan, dia masih berpikir kalau dirinya harus mengalahkan rekor Zhe Xiao. Soalnya kalau dia dibiarkan menang, maka pasti dia akan mendapatkan lebih banyak token Linlong dari dirinya. Sama halnya dengan Xiaoleng, dia nggak terima akan pernyataan itu. Dia dan teman-temannya masih belum mencoba menguji penilaian di hutan bambu. Kok udah dianggap kalah aja ya kan? Senior Sui menduga berarti Xiaoleng bisa mengalahkan rekor Zhe Xiao dong. 恭贺林师兄！各位可有意见？不浪费时间了。 Murid-murid di sana mulai meremehkan Xiaoleng guys. Mereka tahu jelas si Xiaoleng ini cuma berada di peringkat 10, nggak layak tanding.
Bahkan mereka menduga, ya, paling Xiaoleng cuma bisa mencapai ke tangga 400. Tapi Xiaoleng sangat yakin dia akan menunjukkan kekuatannya. Alhasil dia pun maju memasuki ujian itu. Namun apa yang terjadi? Gak lama dari itu dia pun terhempas kembali. Tentu orang-orang langsung menertawai dia, guys. Jadi ini orang yang mengatakan akan menunjukkan kekuatannya. Dari situlah Qinan turun tangan. Dia menenangkan Xiaoleng dan menyuruhnya agar menyerahkan masalah ini kepada dia. Alhasil dia pun mulai bersiap untuk maju mencoba ujian hutan bambu ini. Wah, kira-kira MC kita bisa mencapai tangga yang lebih tinggi atau tidak ya guys? Kalau Xiao 900, maka minimal Qinan harus 901. Mungkin nanti sang dewa perang akan dikeluarkan nih. 时辰不早了，别浪。大言不惭，抱大腿的，居然还这么。 Qinan segera melesat maju menaiki tangga, membuat semua orang terkejut karena kecepatan Qinan sungguh luar biasa. Dalam sekejap mata, Qinan berhasil mencapai ke 300 tangga. Xiao masih tetap sangat yakin bocah Qinan ini gak bakal bisa mengalahkan rekornya. Tapi di tangga ke 350, kecepatan Qinan mulai melambat guys. Gak lama dari itu, tiba-tiba dia berhenti sejenak dan duduk di sana. Wah, kenapa nih? Tentu membuat semua orang menduga Qinan bakalan kalah. Tapi ternyata ada batu kecil yang nyangkut di dalam sepatunya Qinan guys. Jadi dia sengaja duduk untuk mengeluarkan batu kecil itu. Pantesan aja. Setelah dikeluarkan, dia kembali melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tinggi melewati 400, 450, bahkan 500 anak tangga. Tentu orang-orang menyaksikan itu jadi terkejut, terheran-heran. Tadi melambat kok sekarang cepat lagi ya kan? Berarti si Qinan juga sudah melewati rekor dari Yunhe dan teman-temannya. Tak cuma sampai situ, Qinan terus lanjut sampai ke 800 tangga. Para murid lain sudah mulai goyah. Mereka menduga kemungkinan Qinan ini bisa mengalahkan si Xiao. Walaupun itu masih kemungkinan kecil ya. Huang Long menjadi semakin khawatir. Soalnya sepengalaman dia kemarin, di level 850 ke atas tangga, kekuatan ilusinya berkali-kali lipat jauh lebih kuat. Tapi ketika berada di tangga 850, Qinan berhenti. Dia menggunakan mata dewanya guys untuk mengecek kira-kira apa yang bakal dia lewati untuk sampai ke tangga 900. Karena merasa masih bisa melewatinya, dia pun memadatkan kekuatannya memanggil jiwa dewa perang serta melesat maju. Alhasil ketika dia berada di tangga 900, dirinya pun terlihat berusaha keras untuk melewati gerbang tersebut. Sampai saat ini, Xiao masih yakin Qinan gak bakal bisa melewatinya karena dia juga berada di ranah yang sungguh rendah. Namun apa yang terjadi? Ternyata Qinan berhasil lolos guys. Dia memasuki pintu ke 900. Malah sekarang lanjut sampai ke 920, 950. Rintangannya udah berubah nih sekarang nih. Sampai-sampai para murid yang berada di bawah bisa merasakan aura kekuatan yang dipancarkan sungguh luar biasa kuat. Senior Sui terkagum-kagum. Dia masih bisa melihat Qinan yang berada di level itu, tapi kelihatan aman-aman aja gitu loh. Qinan, Namun untuk ke 1000 anak tangga, Qinan udah mulai melambat nih. Satu persatu sekarang dia menaiki tangganya gitu guys. Dan mulai merasakan tekanan dari ilusi yang luar biasa. Dia melihat kalau tangga yang dia naiki itu berubah menjadi magma yang sangat panas. Xiaoleng menjadi sangat khawatir.
Tapi senior Qiyun menenangkan dia. Dia yakin Qinan baik-baik saja. Dan benar aja guys, Qinan yang tidak memperdulikan hal tersebut, dia tetap terus menaiki anak tangga. Sampai sekarang dia sudah mencapai ke tangga 980. Huanglong yang awalnya sempat khawatir sekarang berubah. Dia menjadi penasaran apakah Cina bisa memecahkan rekor tertinggi, yaitu 1000 anak tangga. Diketahui guys, sejak sekte Xuantian ini berdiri, tiada satupun orang yang bisa mencapai ke tangga 1000. Wow. Kita beralih lagi ke sisi Qinan yang mulai melihat ilusinya bertambah, yaitu turunnya salju yang sangat dingin. Sampai-sampai dia melihat si ayah yang berdiri di hadapannya dan kelihatan kecewa guys. Gak cuma itu, orang-orang terdekatnya mulai menjauh dan sangat kecewa pada dia. Ini ilusi yang sengaja dibuat untuk membuat emosinya si Qinan itu mulai rendah atau mulai down. Alhasil membuat Qinan mulai goyah. Dan dia pun masuk ke dalam ilusi tersebut. Dia juga melihat roh dewa perangnya yang sangat kecewa guys. Soalnya dia yakin kalau Qinan tanpa dia, si Qinan itu cuma jadi seorang sampah. Saking kesalnya, roh dewa perang menyerang Qinan menggunakan kekuatannya. Tapi Lord kita tidak takut, mencoba melawan ilusi tersebut dan menahan serangannya. Namun yang terjadi, tiba-tiba ada sebuah rantai-rantai yang kuat mengikat dirinya. Seakan-akan rantai itu tidak ingin membiarkan Qinan naik ke tingkat selanjutnya. Semua hinaan dan ejekan dari semua orang terlintas di kepalanya guys. Tapi dia masih tidak mau menyerah dan akan membuktikan kepada dunia. Alhasil rantai itu hancur satu persatu. Setelah keluar dari ilusi tersebut, ternyata Qinan sudah mencapai ke anak tangga ke 1000. Wow, gak cuma itu, dia juga menerobos ke tingkat selanjutnya. Senior Sui cuma bisa melongo guys. Tidak menyangka seumur hidupnya bisa melihat ada orang yang bisa mencapai ke anak tangga 1000. Dia juga mendapatkan bonus sudah menerobos ke tingkat selanjutnya pula. Setelah itu, Qinan pun turun. Langsung memberikan hormat kepada senior Sui dan meminta hadiahnya. Tanpa ragu, Sui memberikan 20 token Linong dan mengumumkan kalau Qinan lah yang sudah memenangkan ujian ini. Masih nggak terima, Zhi Xiao mengancam Qinan menyuruh dia untuk menyerahkan ke 20 token itu. Ci, ini orang sialan nih. 20枚青龙令，秦南为大比第1名。 Tentu Qinan tolak dan dia malah meledek Zhi Xiao yang kelihatan takut kalah. Itu membuat Zhi Xiao semakin emosi dong. Segera mengumpulkan kekuatan untuk menyerang dan tuar. Tiba-tiba Huanglong turun tangan guys, menahan serangan tersebut. Huanglong menegaskan tidak ada yang boleh menyentuh Qinan. Soalnya dia sudah diberikan perintah khusus dari sang kakek untuk melindungi Qinan. By the way, kakeknya Huanglong siapa ya? Apanya jangannya kemarin pula guys yang memberikan Qinan teknik kuno. Tapi Zhi Xiao nggak peduli. Dia menganggap Huanglong sekarang nggak sebanding sama dia. Alhasil mereka berdua pun mengeluarkan martial spiritnya masing-masing dan beradu kekuatan. Pada akhirnya kedua orang itu sama-sama kuat, sama-sama terhempas. Yang berarti kekuatan mereka setara guys. Zhi Xiao masih tidak ingin menyerah, menyuruh suruh anak buahnya untuk ikut maju mengeluarkan martial spirit. Tentu Qinan dan teman-temannya juga melakukan hal yang sama. Mereka bersiap untuk berperang guys. Wow, ini bakal jadi berperang antar dua kubu nih. Kubunya Zhi Xiao melawan kubunya Qinan. Seru ya guys.
Semua murid yang sudah bersiap, Zhou menduga kemungkinan hari ini bakal menjadi pertempuran besar-besaran. Senior Sui tidak membiarkan hal itu terjadi, mencoba menghentikan semua murid dan mengancam. Qin Nan pun menghampiri Zhou guys, menegaskan ini merupakan permasalahan antara kita berdua, jadi nggak usah membawa para murid lain. Tentu para murid bingung apa maksudnya Qin Nan yang berbicara seperti itu. Yang ternyata Qin Nan ingin langsung menantang Zhou untuk duel 1 lawan 1 guys. Tentu mendengar itu Zhou tertawa keras. Dia meminta izin kepada senior Sui untuk membiarkan mereka berdua berduel bertarung 1 lawan 1. Alhasil akhirnya mereka pun diizinkan untuk bertarung guys, by one tentunya. Zhou mengeluarkan Martial Spirit bersiap untuk bertarung. Sementara Qin Nan yang tidak ingin kalah mengumpulkan kekuatan. Dalam pertarungan ini, Zhou mengambil jalan pertama untuk menyerang guys. Membentuk pisau-pisau yang cukup banyak menyerang ke arah Qin Nan, menandakan Zhou ternyata sudah bersatu dengan senjata spiritualnya. Qin Nan juga melakukan hal yang sama, membentuk pedang terbang menahan semua serangan itu. Lin Zixiao,既然你我都 Dia juga membentuk pedang yang sangat besar serta menyerang. Itu membuat Zhou auto terkejut, langsung mencoba menghancurkan pedang itu. Tetapi pedang besarnya Qin Nan ternyata jauh lebih kuat. Dia sama sekali tidak tergores dan tuar. Zhou pun terhempas. Jelas menyaksikan itu membuat semua orang auto bingung guys. Tidak pernah menyangka ternyata Qin Nan akan sekuat ini. Apalagi mereka merasakan Qin Nan yang sudah menerobos kerana selanjutnya. Sampai-sampai banyak juga para murid yang berada di sana itu bingung melihatnya. Soalnya si Qin Nan baru beberapa hari sudah menerobos, tapi gilanya sekarang sudah menerobos ranah lagi. Zhou yang tetap tidak ingin menyerah, bangkit tidak gentar walaupun Qin Nan udah menerobos sekalipun. Dia merasa kesal karena Qin Nan yang sudah meremehkannya sedari awal. Segera dirinya pun maju, mencoba bertarung dalam jarak dekat. Pertarungan sangat sengit pun terjadi. Saking kuatnya mereka berdua, pohon-pohon bambu di sana auto runtuh guys. Tapi di sini Qin Nan berhasil dengan mudah menghindari dan menahan semua serangan itu. Apalagi dia beberapa kali menghempaskan Zhou. Walau menyaksikan pertarungan ini mulai sadar guys, sebenarnya Qin Nan hanya menggunakan seni bela diri dasar dalam menghadapi Zhou. Dalam artian si Qin Nan cuma menggunakan kekuatan yang biasa aja guys. Apalagi kalau dilihat dari pertarungan mereka, udah jelas Zhou bakalan kalah ya kan. Benar aja dugaannya, Zhou dipukuli habis-habisan dan dibuat terpental oleh Qin Nan. Yunhe khawatir ingin menghentikan pertarungan ini, tapi Zhou tidak membiarkannya karena kalau dihentikan, otomatis harga dirinya jatuh. Dia langsung memadamkan kekuatan di atas langit. Gak lama dari itu, tubuhnya pun langsung memancarkan aura yang menyeramkan. Muncullah sebuah menara merah yang sungguh besar di belakangnya dan dia pun melancarkan serangan. Para penonton yakin teknik Zhou ini sudah berada di tingkat tinggi, minimal setara dengan para kultivator ranah tinggi. Berbeda sama Qin Nan, dia senang guys karena inilah waktu yang paling tepat untuk mencoba teknik barunya, yaitu serangan pengumpulan surgawi. 林子乔竟然处处都落了下风。 Alhasil dia mengumpulkan kekuatannya, membentuk pedang yang super besar, serta dilesatkan dengan kecepatan tinggi, sehingga tuar. Teknik menara milik Zhou ditembus, ditambah si Zhou terkena serangan telak dari tekniknya Qin Nan.
Terkena serangan dari teknik yang sangat kuat itu membuat Zhi Xiao auto jatuh pingsan guys. Orang-orang yang menyaksikan itu auto terkejut dong. Qin Nan bisa membuat Zhi Xiao tidak sadarkan diri cuma menggunakan satu serangan aja. Padahal mereka tahu jelas kultivasi ranahnya Qin Nan terhitung biasa saja belum tinggi. Ternyata bukan cuma Zhi Xiao yang terluka guys. Qin Nan juga ikutan terluka karena dia menggunakan kekuatannya cukup besar. Tapi teman-temannya di belakang malah bengong. Gak pernah mengira Qin Nan bisa mengalahkan Zhi Xiao yang terkenal jenius. Apalagi di satu sisi mereka bingung, Qin Nan kan ranahnya lebih rendah ya kan? Udah ranahnya rendah tapi bisa melancarkan serangan yang begitu kuat. Setelah itu walaupun dia terluka parah, Qin Nan juga menantang semua anak buah Zhi Xiao yang sebelumnya ingin mengincar dia dan menghabisinya. Dia bahkan menantang Si Yun He serta Tuan Mu Yang untuk bertarung dengannya sekarang juga. Dirinya sangat percaya diri walaupun masih terluka parah. Tapi orang-orang itu tidak ada yang berani guys. Mereka cuma terdiam dan beberapa cuma mengatakan ini hanyalah kesalahpahaman. Tentu Qin Nan menduga mereka semua mah cuma pengecut, tidak patut untuk diladeni. 金南师兄，你们都曾接受林子霄的邀请，Enggak lama dari itu, Senior Sui pun mengatakan menegaskan untuk tidak melakukan pertarungan yang tidak perlu. Karena sekarang udah terbukti guys, Qin Nan lah yang memenangkan pertarungan ini. Sehingga dia menyuruh semua orang agar tetap di sini, memulihkan diri sambil menunggu formasi teleportasi. Di sisi lain, ternyata semua orang dan para senior sudah menunggu hasilnya di arena sekte. Senior Moli juga memanas-manasi senior Qing Sui yang juga berada di sana menunggu hasilnya. Tentu senior Qing Sui kesal. 返回宗内，静待传送阵再次开启。你们就在这儿好生休养，无谓的争端就不必再有了。考核已经结束。 Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba wakil istana Tuan Zhao ikut campur, mengatakan Qin Nan memang seharusnya tidak pantas berada di sini karena udah menipu. Sampai-sampai dia menebak kalau Qin Nan pasti sudah tidak bakal selamat karena diincar oleh semua murid. Jelas mendengar itu, Qing Sui nggak terima guys, menjadi curiga kepada Moli sudah melakukan sesuatu yang membuat reputasinya Qin Nan itu menjadi seburuk ini. Jelaslah masa tiba-tiba wakil istana juga menghina-hina Qin Nan ya kan? Tetapi Moli nggak peduli. Dia yakin si Qin Nan pasti udah meninggoy di dalam guys. Namun gak lama dari itu tiba-tiba muncullah seseorang yang mendukung Qin Nan, yang ternyata dia adalah senior Gong Yang. Nah, kalau kalian lupa, kok bisa wakil istana Tuan Zhao sampai bisa bersikap seperti itu? Karena ketika para murid masuk ke istananya, si Zhi Xiao itu memfitnah Qin Nan yang sudah memukuli dia sampai tidak bisa masuk lagi ke aula seni bela diri guys. Sepertinya semua orang akan terkejut juga ujung-ujungnya nih. Mantap. 秦南的为人，死不足惜，太同门目无尊长，我看秦南必死无疑。 Melihat kedatangan senior Gong yang membuat semua orang terkejut, Moli memberikan alasan dia cuma pengen berdiskusi doang, jadi tidak ingin menjatuhkan siapapun. Sama halnya dengan Tuan Zhao, dia menenangkan Gong Yang guys. Akan tetapi dia juga tidak menyangka si Gong Yang ini memiliki hubungan yang cukup dekat sama Qin Nan ya. Gong Yang memastikan kepada senior Qing Sui agar tenang saja. Dia yakin Qin Nan lah yang akan memenangkan kompetisi. Dia juga mengajak semua orang untuk bertaruh. Soalnya tadi dia sempat mendengar semua orang di sini udah berantusias akan hasil dari kompetisi ini. Awalnya sih Tuan Zhao menolak. Dia menjelaskan sebelumnya mereka kan cuma main tebak-tebakan doang. Tapi berbeda sama Mori, dia keburu sangat percaya diri
yakin kalau Qinan pasti berhasil bersembunyi dengan sangat baik, makanya dia akan kembali dengan selamat. Mendengar hal itu, senior Kong yang bertaruh guys, kalau Qinan minimal masuk ke dalam 5 besar. Dia juga mengajak Moli beserta yang lainnya untuk ikut taruhan ini. Karena jika tidak, maka dia harus meminta maaf kepadanya sekarang juga tentang semua hal yang sudah dia katakan tadi. Tentu membuat senior Qing Sui terkejut dong. Soalnya dia tidak pernah menyangka kalau senior Kong Yang sampai melakukan hal seperti itu lagi. Apalagi setahu dia, mereka itu cuma kenal beberapa saat doang. 公羊，那咱们便好好盘算盘算。方才我听诸位，我们还是来猜一猜，只要秦南一直躲着。 Karena senior Kongnya yang memulai, Tuan Zhao dan beberapa anak buahnya akhirnya ikut taruhan dan berjanji memberikan masing-masing 10.000 pil Xiantian jika semisal Qinan memang benar masuk ke dalam 5 besar. Jadi totalnya 50.000 pil Xiantian guys. Moli juga tidak ingin kalah. Dia bakal memberikan 5.000 pil Xiantian jika Qinan masuk ke dalam 5 besar. Tentu mendengar itu, senior Konya mengajak senior Qing Sui untuk ikutan dalam taruhan ini. Soalnya inilah waktu yang paling tepat untuk mendapatkan banyak pil Xiantian. 秦南的为人， 死不足惜，害同门，目无尊长。我看秦南必死无疑。 Setelah berpikir cukup lama, akhirnya senior Qing Sui ikut mendukung Qinan guys. Memberikan 4.000 pil Xiantian jika semisal Qinan tidak masuk ke 5 besar. Alhasil karena semua sudah selesai, senior Kong Yang pun menegaskan dia bakal mendukung Qinan juga, sehingga dia bakal bertaruh 51.000 pil Xiantian jika Qinan memang tidak masuk 5 besar. Gila tuh, 51.000 angka luar biasa. Jadi total 55.000 melawan 55.000 nih guys taruhannya pas sekali. Tentu semua orang auto terkejut bukan main. Yang namanya 55.000 pil Xiantian jumlahnya banyak sekali. Jadi mereka menduga senior Kong Yang ini orang kaya raya nih. 5万多枚武王弹。 猜秦南无法进入前五， 奉陪到底。我出。 Tapi nggak lama dari itu, formasi teleportasi pun diaktifkan. Tuan Zhao dan anak buahnya kelihatan sangat senang karena mereka akan mendapatkan 10.000 pil Xiantian. Lalu nggak lama dari itu, satu persatu murid yang berada di Pulauan Siang pun muncul. Cina berserta teman-temannya juga muncul nggak lama dari itu. Menyaksikan itu membuat beberapa anak buahnya Tuan Zhao auto kesal guys. Karena Cina selamat walafiat, tapi Tuan Zhao pastikan Cina nggak bakal masuk ke dalam 5 besar. Moli dia malah bingung, kok dia sama sekali tidak melihat kehadiran Zhi Xiao ya. Dia mencoba bertanya kepada Yun He kemanakah perginya Zhi Xiao. Yun He tidak ingin menjawab, dia cuma menunjukkan wajahnya yang murung. Moli menjadi semakin panik dong, apa yang terjadi nih? Dia memaksa Yun He untuk mengatakan apa yang sebenarnya udah terjadi. Dengan berat hati Yun He memberikan informasi kalau Zhi Xiao sekarang sedang tidak sadarkan diri dan kultivasinya udah rusak. Mendengar itu semua orang auto terkejut guys. Mereka bingung kan karena Zhi Xiao ini merupakan murid jenius nomor 1 sekarang. Kok bisa dia terluka parah seperti itu? Moli juga langsung kesal, menuduh kalau kemungkinan Huang Long lah yang sudah membuat Zhi Xiao sampai menjadi seperti itu. Tapi Huang Long gak mau ngaku tentunya. Dia membalas memang dia ingin menghabisinya menggunakan tangannya sendiri. Tapi sayangnya Zhi Xiao udah kalah duluan. 怎么会？ 林师兄，林子霄去哪儿了？ Tentu Moli menjadi semakin kesal guys. Gak lama dari itu senior Sui pun muncul. Tuan Zhao sudah tidak sabar akan hasilnya
dia menyuruh dirinya untuk menyebutkan para murid yang berada di peringkat 5 besar. Senior Sui pun mengatakan kompetisi kali ini sungguhlah seru dan cuma 4 orang saja yang mendapatkan token Linlong. Jadi cuma ada 4 besar ya guys. Posisi keempat adalah Xiaoleng, ketiga ada Qiyun, kedua ada Huanglong. Tapi orang-orang gak peduli akan hal tersebut karena pengen mereka tahu siapa yang juara 1. Dengan lantang Senior Sui menegaskan, Qinnanlah orang yang mendapatkan peringkat pertama dengan total 35 token. Nah, dari situlah semua orang terkejut guys. 楚运获得1枚青，因此只有7。照这，速速汇报大比结果。 Gak cuma itu, China sudah memecahkan sejarah kompetisi, yaitu berhasil menyentuh tangga ke 1000 di dalam hutan bambu kuno. Senior Kong yang auto tertawa keras dong, sangat senang karena seorang murid jenius sudah ditemukan. Molly sangat kesal tentunya guys, tapi tidak lupa dia bertanya soal kabar Zhou kepada Senior CE. Dia penasaran siapakah orang yang sudah membuat Zhou sampai seperti itu. Molly sangat memaksa, akhirnya dengan terpaksa CE ingin menjawabnya, tapi sebelum menjawab tiba-tiba Qinnan menahan dia guys, menegaskan kalau dia sajalah yang memberitahukan kepada Senior Molly. Melihat gayanya Qinnan yang begitu sombong membuat Molly semakin kesal dia. Dengan wajah yang sombong, Qinnan pun mengatakan kalau Zhou itu terlalu lemah. MC kita mulai tengil nih guys. Pastinya semua orang terkejut lagi nih. Qinnan yang sebelumnya diremehkan oleh semua orang, sekarang malah jadi peringkat 1 dan menghajar Zhou yang dibangga-banggakan. Nah, gimanakah ekspresi Molly selanjutnya? Apa jangan-jangan bakal dia balas dengan memukul Qinnan atau sebaliknya? 林子霄怎么可能放任？怎么可能？ Qinnan tanpa basa-basi langsung menggas. Dia mengatakan Zhou itu terlalu lemah, tentu membuat Molly langsung emosi. Dia menduga Qinnan itu cuma menang karena kultivasinya yang cuma lebih tinggi sedikit. Tapi Senior CE mengelak itu semua, dia malah mengatakan setelah Qinnan berhasil memecahkan rekor di hutan bambu kuno, Zhou yang tidak terima ingin mengambil semua token Linlong miliknya. Tapi Qinnan tidak membiarkan hal tersebut, sehingga terjadilah pertempuran antar mereka berdua. Nah, akhirnya Zhou lah yang kalah cuma dengan menggunakan 1 serangan. Tentu Molly yang mendengarnya terkejut sekaligus tidak percaya. Tapi dia juga tidak menyangka Qinnan memiliki kekuatan yang sehebat itu. Namun dia memastikan guys, dia nggak bakal diam saja dan akan membalaskan dendam ini nanti. Pada akhirnya mereka pun pergi dari sana sambil membayar taruhannya. Karena Molly udah membayar taruhannya, Senior Kong yang pun menagih kepada Tetua Zhao untuk membayarkan juga dong. Dengan terpaksa Tetua Zhao dan para anak buahnya memberikan pil sesuai dengan taruhan. Senior Kong yang atau senang dia panen besar, bahkan berterima kasih kepada Qinnan karena bisa dibilang ini semua berkat dirinya. Gak cuma itu, Tuan Zhao memberikan masing-masing hadiah untuk juara 1 sampai ke 4. 请交出弹药，该轮到你们了。 Katanya pil hadiah milik Qinnan itu sungguh langka, sampai bisa membuat seseorang menerobos ke tingkat tinggi. Apalagi Qinnan juga sudah memecahkan rekor hutan bambu kan, otomatis dia diberikan hadiah tambahan, yaitu 10.000 pil Xiangtian. Wow, banyak sekali. Setelah itu kompetisi Wanxian sudah selesai, mereka pun bubar dari sana. Senior Qing Sui menghampiri Qinnan dan bertanya apa yang sebenarnya dia lakukan di dalam. Tapi sebelum Qinnan menjelaskan semuanya, Senior Kong yang tiba-tiba mengajak mereka untuk ke kediamannya dan mengobrol di sana aja. 袋里有1万枚先天丹，创造了历史，理应有额外奖。你踏上1000阶梯，方能发挥最大的功效。
Singkat cerita, mereka pun sampai ke kediamannya senior Kong Yan. Xiaolan menjelaskan, Qinan sama sekali tidak terkalahkan di Pulau Wanxian. Apalagi dia menggunakan teknik yang begitu kuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan teknik itulah yang digunakan untuk mengalahkan Xiao. Dia juga berusaha keras demi kakaknya Qing Sui untuk memecahkan rekor di hutan bambu kuno. Selain itu, demi meyakinkan mereka semua, senior Qian bersaksi guys, kalau memang Qinan sangat kuat. Mendengar itu, senior Qing Sui pun berterima kasih atas usahanya Qinan. Tapi bagi Qinan ini sudah sewajarnya. Soalnya memang seharusnya dialah yang berterima kasih. Karena jikalau waktu itu senior Qing Sui tidak menegakkan keadilan, tepatnya di kota Linshui, maka pasti dia tidak akan bisa sampai ke sini. Senior Kong Yan membagikan pil-pil hasil dari menang taruhan tadi. 10.000 pil kepada Qing Sui, 30.000 pil Martial King kepada Qinan. Tentu Qinan girang guys. 30.000 pil Martial King sama aja dengan 300.000 pil Xiantian. Melihat hal itu, senior Qian menginginkannya dong. Dia meminta kepada senior Kong Yang karena bisa dibilang dia juga berperan besar untuk melindungi Qinan. Mau nggak mau, senior Kong Yang memberikan masing-masing 10.000 pil Martial King kepada Qian dan juga Xiaolan. Setelah semua urusan selesai, senior Kong Yan dan Qian pun berpamitan berpergi dari sana. Sama halnya dengan Xiaolan. Merasa dirinya mengganggu, dia pun beralasan ingin berlatih dan segera pergi dari sana. Qinan, 我能应小师妹，你压了。师兄，见者有份儿嘛。不如大家分了。 Sekarang tinggal berduaan nih, Qinan sama senior Qing Sui. Waduh. Qinan tidak lupa mengembalikan manik-manik milik senior Qing Sui yang waktu itu dia berikan sebelumnya karena ia nggak kepakai. Tapi Qing Sui menolak. Dia malah menyuruh agar simpan saja. Kemungkinan di masa depan pasti Qinan membutuhkan barang tersebut. Qing Sui penasaran. Sebenarnya berapa banyak rahasia yang disembunyikan oleh Qinan. Tapi tentu dia tidak ingin jawab dong. Namanya rahasia, masa dikasih tahu ya kan? Karena semua obrolan sudah dibicarakan, Qing Sui pun pamit pergi dari sana. Dia menyuruh Qinan untuk terus berlatih. Karena ada sebuah formasi pelindung di sini, jadi dia bakalan aman. Semua orang sudah pergi, akhirnya Qinan memutuskan untuk berlatih menggunakan pil-pil yang baru saja dia dapatkan. Di sisi lain, ternyata senior Molly melaporkan kejadian itu kepada Tuan Ouyang secara langsung. Dia menjelaskan kalau Qinan lah yang sudah merusak semua rencana mereka dan malah menjadi pemenang dari kompetisi ini. Tapi Ouyang kelihatan gak peduli guys. Dia yakin mau gimana pun Qing Sui gak bakal bisa lolos dari dirinya. Tapi Molly gak terima dong. Soalnya yang paling dipermalukan di hadapan semua orang itu adalah dirinya. Tapi Tuan Ouyang tetap tidak peduli guys. Dia malah menenangkan dirinya karena siapapun yang menyinggung dia gak bakal bisa selamat tentunya. Yang berarti dendam antara Qinan dan mereka belum selesai nih. Ouyang bakal terus mengganggu Qinan dan Qing Sui nanti. 萧清雪逃得以，才判定他大笔多亏，几乎南下，众目睽睽。欧阳师兄，就是这。 Kita beralih lagi ke rumah senior Kong Yan, tempat Qinan berlatih. Tepat besoknya di depan teras ternyata senior Pai Heng sudah ada di sana guys. Dan menunggu kehadiran Qinan. Gak lama dari itu, Qinan menyelesaikan kultivasinya dan keluar. Melihat ada senior Pai Heng, Qinan bingung dong, ngapain dia di sini? Ternyata Pai Heng pengen mengantarkan Qinan untuk kembali ke kediamannya yang baru aja disiapkan oleh sekte.
Cina memberikan dia beberapa perhentian sebagai hadiah. Pai Heng menyarankan kepada Cinan agar segera pergi ke pelelangan yang akan segera dimulai, tepatnya di Istana Yipao. Karena dia mendengar ketika kompetisi Wans yang kemarin terjadi kan pedangnya Cinan sempat hancurkan. Nah, mungkin di sana dia bisa mendapatkan pedang yang lebih bagus. Tentu Cina tertarik akan pelelangan itu, sehingga dia meminta senior Pai Heng untuk mengantarkannya ke sana. Wah, kira-kira apa yang bakal didapatkan dari pelelangan ya guys? Apakah ada pedang kuat atau mungkin senjata lain? Atau mungkin juga ada teknik baru nih? 宗门已经分配好院子，听说你在这儿品茶。Yes， 走。 So jangan kemana-mana dulu dong. Coba kita masuk ke bagian spoiler untuk part 31 yang akan rilis lagi secepatnya. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat si Cinan akan bertemu dengan kepala keluarga Nangkong. Kepala keluarga itu langsung tahu kalau itu adalah Cinan karena sepupunya Lin Zhixiao udah terluka parah sama dia guys. Walaupun memang itu kesalahannya karena dia yang terus sombong, tapi dia tetap tegaskan kepada Cinan agar jadi orang janganlah arogan, jangan sombong, karena dia nggak bakal tinggal diam. Wah, keluarga Nangkong dan keluarga Lin itu sangat dekat ya guys, seperti saudara. Makanya ketika Zhixiao disenggol, keluarga Nangkong juga ikut turun tangan. Ini bakal seru nih. Ada dua keluarga yang bakal menjadi musuhnya Cinan. So maka dari itu kita tunggu lagi di part 31 ya guys. Jesse Chanhun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.